Hari ini kita akan menyelami salah satu legenda paling menarik dari Tanah Melayu Delhi. Ini bukan sekedar dongeng tentang perang atau putri yang hilang loh. Ini adalah cerita tentang kehormatan yang nggak bisa ditawar. Dan sebuah pertanyaan besar, mana sih yang lebih kuat? Tentara atau sebuah prinsip? Sebelum kita mulai, coba deh renungkan pertanyaan ini. Mana yang lebih punya kuasa? Pasukan bersenjata lengkap yang bisa meruntuhkan benteng atau sebuah gagasan, sebuah ide yang dipegang teguh sampai mati? Pertanyaan ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Nah, legenda Putri Hijau ini seolah-olah jadi jawabannya. Sebuah kisah tentang kerajaan yang memang hancur lebur karena perang, tapi anehnya gagasan mereka tentang martabat dan kehormatan itu nggak pernah mati. Justru terus hidup sampai sekarang. Oke, kita mulai dari awal ya. Bagian pertama, permata kerajaan. Di sini kita akan kenalan sama tokoh utamanya dan dunia tempat dia tinggal. Coba bayangkan pesisir timur Sumatera di masa lalu. Itu pusat perdagangan yang super sibuk, tempat berbagai bangsa bertemu. Nah, di tengah-tengah keramaian itu berdirilah Kerajaan Melayu Delhi. Dan bagi mereka, ada satu hal yang harganya di atas segalanya, kehormatan. Satu penghinaan saja bisa jadi pemicu perang. Di jantung kerajaan inilah hidup sang Putri Hijau. Kecantikannya katanya sih luar biasa, sampai terkenal kemana-mana. Tapi dia nggak sendirian. Dia dijaga oleh dua saudara laki-lakinya yang super sakti. Satu punya kekuatan fisik yang dahsyat, satunya lagi punya kekuatan mistis. Keluarga ini dipercaya punya tuah, semacam kekuatan suci yang bikin mereka spesial. Dan dari sinilah semua masalah dimulai. Sebuah permintaan yang harusnya datang dengan sopan santun malah jadi sebuah ancaman. Kabar tentang kecantikan Putri Hijau ini sampai juga ke telinga seorang raja yang sangat berkuasa dari Aceh. Utusan pun dikirim. Tapi cara mereka datang itu bukan untuk meminang baik-baik. Mereka datang seolah-olah Putri Hijau itu piala yang harus direbut, bukan seorang putri yang harus dihormati. Nah, ini bedanya penting banget nih. Di satu sisi, ada lamaran yang isinya penghormatan. Di sisi lain, ada ultimatum. Sebuah tuntutan yang kalau ditolak, ya siap-siap saja ada akibatnya. Dan ultimatum inilah yang diterima Kerajaan Delhi. Sebuah penghinaan yang dibungkus dengan rapi. Jawabannya sudah bisa ditebak kan? Kerajaan Melayu Delhi menolak mentah-mentah. Bukan karena mereka sombong, tapi karena satu prinsip sederhana. Martabat itu nggak bisa ditukar dengan rasa takut. Mereka lebih memilih berdiri tegak demi kehormatan. Dan penolakan itu, seperti yang bisa kita duga, punya harga yang sangat-sangat mahal. Perang besar tuh nggak bisa dihindari lagi. Pasukan raksasa dari Aceh langsung menyerbu tanah Delhi. Benteng kerajaan digempur habis-habisan. Tanah yang tadinya damai, sekarang jadi lautan darah dan api. Para prajurit Delhi bersama kedua saudara sang putri berjuang mati-matian. Pertahanan mereka itu gila-gilaan loh. Bentengnya kokoh, prajuritnya pemberani. Bahkan ada cerita kalau salah satu saudara Putri Hijau itu saking kuatnya, bisa ngangkat meriam besar kayak ngangkat kapas. Kalau dilihat dari luar, kayaknya sih benteng Delhi nggak bakal bisa ditembus. Tapi, nah, ini dia tragedi yang sebenarnya. Kehancuran kerajaan ini bukan karena musuh yang kuat. Benteng sekuat apapun bakal runtuh kalau ada pengkhianat di dalamnya. Ya, pengkhianatan meracuni istana dari dalam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian puncak sekaligus bagian yang paling misterius dari cerita ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada Putri Hijau? Ketika pertahanan akhirnya jebol dan musuh menyerbu masuk, nasib Putri Hijau ada di ujung tanduk. Tapi catat ya, Putri Hijau itu nggak pernah tercatat sebagai tawanan perang biasa. Dia nggak pernah jadi milik sang penakluk. Disinilah legenda bekerja dengan caranya yang ajaib untuk menjaga kehormatan sang putri. Nggak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Ada yang bilang dia lenyap di telan arus sungai. Ada juga yang percaya dia dibawa pergi kekuatan goib. Tapi intinya sama. Dia memilih takdirnya sendiri dan tidak pernah jatuh ke tangan musuhnya. Perangnya mungkin sudah selesai. Putrinya sudah menghilang. Tapi ceritanya? Wah, ceritanya justru baru dimulai. Mari kita lihat warisan yang dia tinggalkan. Kalau kalian jalan-jalan ke Sumatera Utara, kalian bisa lihat bukti fisik dari legenda ini, meriam puntung. Ini dipercaya sebagai meriam yang patah saat pertempuran hebat itu. Bagi orang di sana, ini bukan cuma besi tua, tapi simbol dari luka, pengorbanan, dan kehormatan. Jadi, kenapa sih cerita ini awet banget sampai sekarang? Karena pelajarannya tuh dalam. Cerita ini ngajarin kita kalau kehormatan itu gak bisa dipaksa, dan musuh paling berbahaya itu seringkali bukan dari luar, tapi dari dalam, pengkhianatan dan perpecahan.
Jadi pada akhirnya Putri Hijau itu lebih dari sekedar tokoh sejarah, dia udah jadi simbol abadi, simbol keindahan yang menolak dimiliki dengan paksa, dan simbol kehormatan yang harganya jauh lebih mahal dari nyawa itu sendiri. Dan kita tutup pembahasan ini dengan kembali ke sebuah pertanyaan untuk kita semua. Legenda ini memaksa kita buat mikir. Dalam hidup kita, kapan sebuah prinsip atau kehormatan jadi lebih penting daripada sekedar bertahan hidup? Sebuah pertanyaan dari masa lalu yang rasanya masih sangat relevan sampai hari ini.